Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat malam yang indah ini. Kami sungguh rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir untuk memberkati setiap kami. Tuhan hadir untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Tuhan hadir untuk memeteraikan setiap kami menjadi warga kerajaan sorga. Bapa, berkati setiap umat-Mu, kami semua yang beribadah di Tiberias Gading Nias, juga yang beribadah secara live streaming dimanapun kami berada. Tuhan yang mengenal kami, Tuhan yang menilik hati kami. Apapun kerinduan, apapun doa dan harapan kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan pasti tolong. Tidak ada yang mustahil, mujizatnya pasti dinyatakan. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap umat-Mu, biar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Suatu hari kelak Tuhan Yesus datang, Tuhan menjemput kami dan membawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Doa hamba siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua diberkati, siap dengar firman Tuhan. Bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat malam, shalom saudaraku. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, doa saya kita semua selalu sehat, selalu diberkati Tuhan, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Saya juga menyapa saudara yang beribadah secara live streaming, dimanapun saudara berada, bersama keluarga, teman. Saya doa biar kita semua mengalami mujizat Tuhan, dan percayalah hari ini, hari mujizat, mujizatnya pasti dinyatakan, amin. Baik, kita buka Alkitab kita bersama saudara, di dalam 1 Samuel 10 ayatnya yang ke-6. Satu ayat kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka, dan berubah menjadi manusia lain. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan malam ini. Tema kita malam ini, roh yang membawa perubahan hidup. Apa temanya? Roh yang membawa perubahan hidup. Saudaraku, malam hari ini bukan hanya ibadah KKR Kesembuhan Ilahi, tapi ini juga masih dalam bagian rangkaian reli doa Pentakosta selama 10 hari. Jadi mulai hari Jumat kemarin, hari ini, besok, juga hari Jumat, hari Sabtu, kita terus berdoa bersama, kita menantikan Roh Kudus, kita minta supaya Roh Kudus memenuhi kita. Dan hari Minggu kita akan merayakan hari raya yang kelima dari orang Kristen, yaitu Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Salah satu fungsi Roh Kudus adalah supaya saudara dan saya berubah. Sama-sama bersama saya katakan, Roh Kudus, ubah hidupku. Roh Kudus, ubah keluargaku. Roh Kudus, kuasai aku, pimpin aku. Amin. Saudara, salah satu fungsi, salah satu peran dari Roh Kudus adalah membawa perubahan hidup. Jadi tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus hidupnya berubah. Jadi orang kalau penuh Roh Kudus tapi enggak berubah menjadi baik, suami jadi suami yang baik, istri jadi istri yang baik, anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Mohon maaf, berarti kalau belum berubah, saudara, dia belum dipenuhi, belum dipimpin Roh Kudus. Kalau saudara dipimpin Roh Kudus, saya yakin betul ada perubahan dalam diri saudara. Katakan amin. Maka perubahan itu saudara salah satu yang Tuhan inginkan. Jadi sekali lagi, salah satu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah perubahan hidup. Gak usah Tuhan saudara, ibu-ibu aja ya. Ibu-ibu kan pasti mau suaminya berubah lebih baik. Amin. Amin ibu-ibu. Bapak-bapak juga tentunya bapak-bapak mau istrinya, anak-anaknya berubah menjadi lebih baik. Orang tua pasti merindukan anaknya berubah lebih baik. Apalagi Tuhan. Tuhan juga mau perubahan hidup. Jangan sampai kita rajin beribadah, jangan sampai kita rajin melayani Tuhan, tapi hidup kita masih sama. Hidup kita enggak berubah. Hidup kita jadi batu sandungan. Hidup kita menjadi buat orang kecewa, buat orang undur, buat orang sakit hati sama Tuhan. Hari ini biarlah hidup kita berubah menjadi lebih baik. Katakan amin.
Itu sebabnya itulah yang Tuhan mau dari kita semua. Saya harap saudara datang ibadah hari ini, saudara yang beribadah secara live streaming, saya berharap hidup saudara semua diubahkan Tuhan. Amin. Hidup saudara menjadi lebih baik, menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Keberhasilan kita mengiring Tuhan adalah ketika kita berubah semakin serupa segambar dengan Tuhan. Keberhasilan seorang hamba Tuhan adalah yaitu membawa kita semua umat Tuhan untuk semakin berubah lebih baik. Katakan amin saudara. Maka dalam hidup ini saudara, ada yang harus kita pertahankan, tapi ada juga yang harus kita ubah. Sekali lagi, dalam hidup ini ada hal-hal yang harus kita pertahankan. Apa yang harus kita pertahankan? Iman kita. Jadi saudara tetap beriman, iman itu harus dipertahankan. Yang kedua, apa yang kita harus pertahankan? Kekudusan, hidup dalam kekudusan. Hidup kudus itu enggak otomatis. Enggak tiba-tiba saudara menjadi kudus. Hidup kudus itu harus diperjuangkan, dipertahankan. Apalagi yang harus kita pertahankan? Kesetiaan kita. Kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada keluarga, itu harus kita pertahankan. Jadi ada hal-hal yang harus kita pertahankan, yaitu iman, kekudusan, kesetiaan, mengiring Tuhan, itu harus kita pertahankan. Hidup benar, hidup baik, itu harus kita pertahankan. Tapi dalam hidup ini ada juga yang harus kita ubah. Apa yang harus kita ubah? Karakter-karakter buruk, sifat-sifat buruk, omongan-omongan yang kasar, omongan-omongan yang tidak membangun, sikap perbuatan yang menjadi batu sandungan, menjadi orang jadi jauh dari Tuhan. Semua itu harus kita ubah, karakter-karakter buruk. Kenapa saudara? Karena karakter-karakter buruk itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan dan semakin membuat hidup kita terperosok saudara. Orang yang mau maju dia harus mau berubah. Sekali lagi, orang yang mau maju hidupnya harus berubah. Sekarang saudara lihat ya, dulu saudara, ya gak usah jauh-jauh, misalkan dulu saudara, dulu orang punya komputer tabung aja gitu saudara, ya yang ada CPU-nya itu udah bangga saudara. Sekarang saudara komputer semua ya tipis-tipis itu saudara ya. Dulu saudara orang pakai handphonenya gede-gede, lempar anjing pusing dia gitu saudara. Sekarang saudara tipis-tipis, bahkan nanti saudara masuk di dalam tubuh gitu saudara, semakin canggih. Dulu saudara mobil itu saudara bentuknya kotak macam, sekarang futuristik saudara, dan bahan bakarnya pun juga udah listrik. Jadi untuk maju kita harus berubah. Kalau saudara nggak mau berubah, saudara nggak akan pernah maju. Amin. Maka perubahan besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Sekali lagi, perubahan besar itu dimulai dari perubahan hal-hal yang kecil. Jadi nggak ada saudara perubahan besar itu kalau nggak dimulai dari perubahan hal-hal kecil. Ya misalkan saudara, kalau saudara mau jadi lebih baik, ya saudara harus mulai melakukan yang baik, ngomong yang baik, ucapkan yang baik. Nggak ada langsung berubah saudara. Ya suami-suami berubah, biasanya ngomongnya nyelekit, nyakitin, berubah. Mulai biasakan ngomong yang baik. Ibu-ibu juga yang biasanya marah-marah, berubah saudara. Dari hal-hal kecil, maka perubahan besar itu dimulai dari hal-hal kecil saudara. Maka saudara, kadangkala kita ingin berubah, tapi kita nggak pernah mengalami perubahan. Kenapa? Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Boleh PPT. Saudara, kadangkala kita seringkali ingin berubah, tetapi sulit mengalami perubahan. Kenapa? Itu karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Maka untuk berubah, kita harus minta pertolongan Roh Kudus. Maka ia akan mengubahkan hidup kita. Ya ada banyak orang bilang, pendeta kok saya nggak bisa berubah ya. Pendeta kok hidup saya nggak bisa berubah. Itu saudara, kita mengandalkan kekuatan kita. Selama kita mengandalkan kekuatan kita, kita nggak akan sanggup untuk mengalami perubahan. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita. Katakan amin. Itu sebabnya seruan saya, buka hati saudara, minta Roh Kudus memimpin hidup saudara. Minta Roh Kudus menguasai hati dan pikiran saudara. Ketika Roh Kudus memimpin hidup saudara, percayalah Roh Kudus akan membawa perubahan dalam hidup kita. Sehingga kita diubahkan menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin.
Saudara, orang seringkali minta orang lain berubah. Pendeta, supaya suami saya berubah, supaya istri saya berubah. Saudara, enggak ada di Alkitab orang merubah orang. Maka dimulai dari kita sendiri. Kita berubah dulu, suami berubah dulu, nanti istri berubah. Istri berubah dulu, nanti suami berubah. Anak-anak berubah dulu, nanti orang tua berubah. Dan biar Roh Kudus yang mengubahkan. Kalau dipaksa, saudara, atau diancam, ditakut-takutin, itu bisa berubah sehari, 2 hari. Seminggu dia berubah lagi, saudara. Tapi kalau dia benar-benar Roh Kudus yang jamah, mau seminggu, mau sebulan, mau setahun, dia akan terus takut akan Tuhan. Dia terus berubah, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Saudara, Tuhan gak tertarik dengan apa yang saudara miliki. Tuhan tidak tertarik dengan kekayaan saudara. Tuhan tertarik dengan pertobatan saudara. Tuhan tertarik dengan perubahan hidup saudara. Itu sebabnya hari ini seruan saya, biar Roh Kudus memenuhi kita dan mengubahkan hidup kita, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, orang gak bisa melihat Roh Kudus dalam diri kita. Orang gak bisa lihat Roh Kudus dalam diri kita. Tetapi melalui perubahan hidup kita, orang bisa merasakan Roh Kudus. Sekali lagi, orang tuh gak bisa lihat Roh Kudus dalam diri saudara. Walaupun saudara bahasa roh, oh ya ralabasandalalamu gitu saudara. Itu enggak hanya selalu manifestasi dari Roh Kudus. Tapi yang paling utama saudara, orang bisa melihat dan merasakan Roh Kudus ketika hidup kita berubah. Amin. Ada seorang bapak saudara. Dulunya dia pulang kerja malam gitu saudara. Pulang kerja malam, lalu dia ya mengkhianati istrinya. Dia pergi dengan wanita lain saudara. Sampai satu titik saudara dia sakit berat, sakit parah saudara. Lalu dia dijamah oleh Roh Kudus bahwa dia harus bertobat. Maka dia datang jumpai mendiang Pak Pariaji. Maka Pak Pariaji bilang, yuk dibaptis ya gitu. Lalu dibaptis saudara. Hari itu dia dibaptis saudara. Dia benci teman-temannya yang kurang benar gitu saudara, yang suka ya pergi dengan wanita lain saudara. Sekarang dia selalu kalau pulang kantor jam 4, jam 5 udah pulang saudara. Dan ya kesenangannya apa saudara, dia bersekutu, berdoa. Kemana-mana dia kumpul teman-teman saudara, dia bikin yaitu ibadah, dia doa. Di kantornya juga dia doa. Itu namanya perubahan hidup, katakan amin. Maka harapan saya kita semua berubah lebih baik, amin. Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar apa bukti Roh Kudus membawa perubahan dalam hidup kita. Sekali lagi, apa bukti Roh Kudus membawa perubahan dalam hidup kita? Yang pertama, kita baca 1 Samuel 16 ayat 7. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat. Stop dulu, saudara, ini cerita tentang Daud. Suatu hari Tuhan ingin memilih seorang yang akan menggantikan Saul, saudara. Maka Tuhan suruh Nabi Samuel pergi ke rumah Isai. Dan Isai ini punya 8 anak. Dan anak yang paling bungsu adalah Daud. Daud ini tidak diperhitungkan oleh Isai. Daud ini tidak diperhitungkan oleh abang-abangnya. Daud ini cuma dikasih kerjaan ngangon domba, saudara, melihara domba. Itu pun dombanya cuma 2-3 ekor. Maka Samuel disuruh Tuhan datang ke rumah Isai untuk mencari seorang yang akan menggantikan Saul menjadi raja Israel, saudara. Lalu Samuel melihat abangnya Saul yang nomor 1, ganteng sekali, mirip siapa gitu, artis Korea gitu saudara, artis boy band gitu. Lalu dia, ini kayaknya nih, pintar perang lagi. Lalu Tuhan bilang, bukan dia. Lalu nomor 2 lagi, Abinadab, bukan dia. Lalu nomor 3 lagi. Lalu Tuhan bilang ayat tadi saudara, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat apa? Hati. Jadi Isai sampai lupa. Jadi Samuel tanya, inikah anakmu semua? Oh masih ada satu lagi Daud. Panggil dia, kalau dia belum datang kita nggak akan makan.
Artinya apa? Sampai Bapak Isai aja lupa anaknya yang bernama Daud. Lalu Daud dipanggil saudara. Dan waktu Daud dipanggil ini masih kemerah-merahan, umurnya 16-15 tahun saudara. Dan dia masih kemerah-merahan, nggak diperhitungkan, nggak pinter perang, nggak bisa mimpin. Ya seperti tadi lah Pak Sabar gitu, masih biasa saudara. Tapi akhirnya dia diurapi minyak. Tuhan bilang inilah dia, urapi dia dengan minyak. Kita baca ayatnya yang ke-13, 1 Samuel 16 ayat 13. Sama-sama 2-3 ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah. Apa yang berkuasa? Roh Tuhan, Roh Kudus atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara perhatikan, Samuel mengurapi Daud dengan minyak. Setelah itu Daud kepenuhan Roh Tuhan. Lalu apa tandanya, apa buktinya Daud kepenuhan Roh Kudus? Apa perubahannya? Jadi tema kita roh yang membawa perubahan hidup. Daud dipenuhi Roh Kudus, lalu mengalami perubahan. Apa perubahan hidupnya? Kita baca 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Terjadi perubahan hidup. Tadinya Daud anak muda remaja biasa, nggak pinter perang, cuma miara 2-3 ekor kambing domba. Tapi setelah diurapi minyak, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Tuhan, hidup Daud berubah. Apa perubahannya? Dia menjadi manusia yang luar biasa. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berapa? Berlaksa-laksa. Daud menjadi manusia lain. Apa itu manusia lain? Daud tadinya orang biasa, anak muda biasa, menjadi orang yang luar biasa. Jadi yang pertama, apa bukti Roh Tuhan membawa perubahan hidup? Yang pertama, bukti Roh Kudus membawa perubahan hidup dari manusia biasa menjadi pribadi yang luar biasa. Maka tadi ini gak kebetulan saudara kesaksian tadi Pak Sabar. Dia diurapi minyak oleh mendiang Pak Pariaji, juga Ibu Darniati Pariaji di Balai Sarbini. Ibu Darniati kaget kok anak muda udah punya utang banyak gitu. Tapi itulah setelah diurapi minyak saudara, dia dipenuhi Roh Tuhan, jadi manusia luar biasa. Padahal orang tuanya, keluarganya sederhana. Bahkan sebenarnya dia bilang sama saya miskin. Saya bilang jangan miskin, sederhana gitu. Dan sederhana saudara. Tapi akibatnya apa saudara? Sekarang menjadi CEO, sekarang diberkati. Hari ini saudara dipenuhi Roh Kudus. Hari ini saudara dipimpin Roh Kudus. Saudara boleh ibu rumah tangga biasa, saudara boleh orang biasa. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi saudara, Roh Kudus memimpin saudara, saudara menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara mau jadi orang yang luar biasa? Mari dipenuhi Roh Kudus. Kenapa kita bisa jadi manusia yang luar biasa? Karena Roh Kudus adalah roh yang luar biasa. Ingat cerita tentang Petrus. Petrus adalah salah satu murid yang penakut, saudara. Waktu Tuhan Yesus mau pergi ke Yerusalem, dia tahu harinya sudah dekat. Yesus bilang, aku mau ke Yerusalem. Petrus tarik Yesus. Jangan guru, jangan rabi, nanti kau akan mati. Lalu Yesus bilang apa? Enyahlah engkau daripadaku iblis. Engkau hanya memikirkan perkara dunia, apa yang dipikirkan manusia. Itu bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Dan waktu Yesus ditangkap, padahal Petrus sudah bilang bahwa engkau adalah Mesias. Bahwa aku akan menyerahkan hidupku. Tapi waktu Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Berapa kali saudara? 3 kali. Tapi setelah Petrus dan murid-murid di upper room, di ruangan atas, terima Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, gitu saudara. Dia keluar dari upper room, dia datang ke gerbang indah, ke bait Allah. Ada orang lumpuh yang selalu minta belas kasihan. Beri aku belas kasihan. Lalu Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku,
Tetapi di dalam nama Yesus, bangkitlah dan berjalanlah. Orang yang lumpuh bertahun-tahun itu bisa bangkit, bisa sembuh, bisa berjalan. Karena Petrus dipenuhi Roh Kudus, katakan amin. Bahkan Petrus khotbah, saudara, sekali khotbah 3.000 orang bertobat dibaptis. Kita pernah, saudara, di Sulawesi Utara, di Manado, saudara, mendiang Pak Preji baptis, saudara, 4.000 orang, saudara, dalam satu hari. 4.000. Kadang yang lucunya kadang, saudara, karena udah nggak sabar, saudara, itu jemaat belum disuruh turun, dia loncat sendiri gitu, saudara. Ya benar, dia loncat sendiri, saudara. Belum disuruh turun, dia loncat sendiri. Karena udah nunggu banyak 4.000, saudara. Dan itu luar biasa, saudara. Maka di Tiberias banyak, saudara, orang yang bertobat dibaptis, hidupnya diubahkan Tuhan. Maka hari ini saya doa, saudara bertobat, hidup saudara diubahkan Tuhan, hidup saudara diangkat naik menjadi luar biasa. Amin. Ya, kita bukan ngomong yang muluk-muluk, saudara. Ini semua terjadi. Tadi pun udah bersaksi Pak Sabar, saudara. Kita enggak ngarang-ngarang cerita. Memang itu kenyataan, saudara. Banyak orang yang dulunya sederhana, saudara, pas-pasan malah, saudara. Bahkan makan aja minjem sama kakaknya. Sekarang diberkati Tuhan. Ada orang cuma dulu naik Vespa, saudara, kemana-mana. Sekarang perusahaannya 3. Kita enggak ngajar yang muluk-muluk, tapi kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang punya alam semesta. Tuhan yang punya segalanya. Jadi saudara enggak usah malu-malu. Minta sama Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa? Mintalah maka kamu diberi. Ketuklah maka pintu. Malam ini jangan malu-malu, minta sama Tuhan. Sepanjang saudara bertobat, mulutmu ada kuasa, doamu didengar Tuhan, doamu dikabulkan Tuhan, tanganmu ada kuasa. Ya, tapi mohon maaf, saudara, kalau dosa, ya lupa istri, lupa keluarga, dosa, tangannya saudara ambil punya orang, mau maaf, nggak ada kuasa, saudara, nggak ada kuasa. Tapi kalau dia jaga hidup baik, saudara, gimana pun Tuhan pakai, amin, saudara. Tapi kalau ya dosa, saudara, ya mohon maaf, itu iblis ketawain, saudara. Iblis ketawain. Orang mau ngomong gimana kalau dosa, iblis ketawa. Hari ini saya doa, malaikat jaga saudara, katakan amin. Hidup dalam pertobatan, hidup kita penuh kuasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa bukti Roh Kudus membawa perubahan dalam hidup kita? Kita baca bersama di dalam Yesaya 32 ayat 15. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi, stop dulu saudara, perhatikan, waktu Roh Kudus, Roh Allah dicurahkan dari atas, terjadi perubahan. Apa perubahannya? Padang gurun menjadi apa? Kebun buah-buahan. Apa yang dimaksud padang gurun? Tempat yang gersang, tempat yang kering, tempat yang tidak nyaman. Nggak ada orang tinggal di padang gurun. Tapi kalau Roh Kudus sudah memenuhi, Roh Kudus memimpin orang itu, walaupun dulu hidupnya jelek, walaupun dulu hidupnya seperti padang gurun, waktu Roh Kudus memenuhi, maka hidupnya menjadi kebun apa? Apa arti kebun buah-buahan? Saudara pernah pergi ya di Malang itu ada kebun apel, dulu di Cilengsi ada taman buah gitu, saudara. Itu orang ke situ untuk apa? Untuk menikmati buah. Jadi buah itu dinikmati orang. Buah itu berdampak. Maka orang yang penuh Roh Kudus, hidupnya berubah dari yang buruk menjadi berkat. Maka yang kedua, apa bukti Roh Kudus membawa perubahan dalam hidup? Yang kedua, dari hidup yang buruk jadi hidup yang membawa berkat. Hari ini saya doa Roh Kudus memimpin kita, sehingga hidup kita lebih tenang, ya men, nggak panik. Sekarang ini banyak orang stres, saudara. Tadi saya sebelum kesini, saya doakan saudara seorang oma, saudara. Oma ini umurnya 97 tahun, saudara. Bayangin 97 tahun, saudara. Itu tadi masih ngobrol, saya ngomong pelan aja dia masih dengar. Matanya masih bagus, saudara. Dia masih, oh pendeta Alfris katanya. 97 tahun, saudara. Maka saya layani tadi perjamuan kudus. Saya ajak nyanyi bahasa Belanda, saudara. Saya bilang, Oma jangan bahasa Belanda. Boro-boro bahasa Belanda. Bahasa Inggris saja masih mampet-mampet. Dia nyanyi, saudara. Dankjewel katanya gitu, saudara. Makasih.
Dia bilang nyanyi bahasa Indonesia, dia nyanyi saudara. Suatu hari saya doakan dia di sebuah rumah sakit di daerah Gatot Subroto saudara. Itu dibolongin lehernya saudara, dibolongin. Karena ada sesuatu gitu, dibolongin. Saya datang saudara, saya nyanyi, dia ikut nyanyi saudara. Segala puji, syukur bagi, itu udah dibolongin. Kadang kala kita anak-anak muda, mulut masih bagus, lidah masih bagus, di gereja nyanyi. Gitu saudara. Nyanyi bersorak, amin. Angkat suara, berteriak, amin. Sama saudara doa juga bertalu-talu. Minta sama Tuhan Yesus, tolong aku. Amin. Banyak sekarang orang saudara stres, depresi. Ini gak nakut-nakutin saudara. Ada orang minta datengin. Adiknya ketawa-ketawa sendiri saudara. Ketawa-ketawa sendiri. Ini anak-anak muda lagi saudara. Maka saya doa anak-anak muda, cari sorga, semua pasti ditambahkan, amin. Ukuran kita tuh bukan apa kata dunia, ukuran kita apa kata Tuhan. Karena kalau kita ikutin apa kata dunia saudara, nggak akan pernah habis saudara, nggak akan pernah cukup. Seperti saya sudah bilang, kadang kita beli handphone nomor 1, besok nomor 2 muncul, handphone nomor 3, besok nomor 10 muncul, nggak akan ada selesainya saudara. Ukuran kita saudara, yang punya sorga melihat kita, biji matanya berharga di mata Tuhan, amin. Siapapun saudara, saudara berharga, katakan amin. Hari ini saudara mau berubah, amin. Dipimpin Roh Kudus, hidup saudara berubah dari buruk menjadi membawa berkat. Maka tadi Pak Sabar, dia jadi buka lowongan 200 karyawannya, jadi dampak saudara. Hari ini saya doa hidup saudara membawa berkat, amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa bukti? Yaitu Roh Kudus membawa perubahan dalam hidup. Kita baca bersama selanjutnya di dalam 1 Samuel 18 ayat 14. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Daud ini selalu bernyanyi dan selalu kepenuhan Roh Kudus. Maka tanda perubahan hidup Daud bukan hanya jadi manusia biasa, menjadi luar biasa, tapi Daud selalu berhasil. Maka yang ketiga, apa bukti Roh Kudus membawa perubahan dalam hidup kita? Yang ketiga, PPT, Roh Kudus akan membuat kita berubah, artinya dari yang tidak diperhitungkan menjadi orang yang berhasil. Sekali lagi, bukti Roh Kudus membawa perubahan hidup dari yang tidak diperhitungkan menjadi orang yang berhasil. Saudara mau berhasil? Andalkan Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus. Kalau saudara hidup dipimpin Roh Kudus, percayalah Tuhan buat saudara berhasil. Saudara mau hidup saudara berubah? Minta Roh Kudus memimpin hidup saudara. Saudara mau keluarga saudara diubahkan? Minta Roh Kudus memimpin rumah tangga saudara. Selama saudara berjalan bersama Roh Kudus, saudara akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Sekali lagi, selama saudara biarkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus, maka saudara akan mengalami pengalaman-pengalaman yang ajaib bersama Tuhan. Selamat memperingati, menyambut Hari Pentakosta, kita semua penuh dengan Roh Kudus, hidup kita diubahkan, hidup kita berkemenangan, hidup kita berhasil. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Biar Roh Kudus mengubah hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih luar biasa lagi, lebih baik lagi, lebih berhasil lagi, lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan.